Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini, saya kembali membahas tentang sebuah mustika, teman-teman ya, yaitu tentang sebuah mustika lipan yang beberapa bulan lalu pernah saya ulas tentang mustika lipan yang saya pegang ini. Ini ada dua, teman-teman. Ini sejodoh antara yang jantan dan yang betina. Ada dua. Untuk jenis mustika lipan yang jarang sekali kita sentuh, jarang sekali kita pegang, jarang sekali kita bawa, atau yang jarang sekali kita pakai, tapi masih dalam perawatan, teman-teman. Oke, saya masukkan lagi dulu ya, sebelum saya mengulasnya lebih jauh lagi. Untuk mustika apapun, termasuk mustika lipan yang saya pegang ini, energinya akan stabil dan akan tetap mempunyai energi yang cukup kuat jika kita memakai, mempergunakan, atau membawanya itu pada saat-saat tertentu saja. Itu tidak hanya berlaku pada mustika lipan saja, termasuk pada mustika apapun. Meskipun selain mustika lipan, itu juga begitu sebenarnya. Tapi karena topik yang kita bahas ini adalah tentang mustika lipan, saya akan mengulasnya tentang mustika lipan saja ya. Sebenarnya, saya ulangi, untuk jenis mustika, apapun mustikanya termasuk mustika lipan, sebaiknya itu lebih banyak disimpannya daripada dipakai. Karena jenis mustika itu sebenarnya tidak jauh beda dengan sebuah pusaka. Tidak boleh kita pakai sehari-hari, yang artinya hanya boleh dipergunakan pada saat-saat tertentu saja. Sehingga energinya makin stabil dan powernya juga bisa akan lebih kuat lagi jika perawatannya tepat. Gitu. Untuk perawatannya sudah pernah saya ulas di konten saya sebelumnya. Kali ini saya hanya mengulas tentang mustika lipan, bagaimana kita mensikapi pada sebuah benda koleksi kita yang masuk kategori pusaka, termasuk mustika lipan yang saya pegang ini. Untuk jenis mustika, apapun mustikanya, sekali lagi sebaiknya itu dipakai pada saat-saat kita membutuhkan saja atau pada saat-saat tertentu. Seandainya kita mau bepergian, pada saat kita bepergian atau kita melaksanakan apapun, aktivitas atau entah apapun, jika kita memang membutuhkan atau benar-benar membutuhkan mustika tersebut atau sebuah pusaka yang kita pakai sebagai sarana atau media, itu baru kita boleh mempergunakan atau membawanya. Bukan berarti kita tidak boleh membawanya setiap hari, boleh saja. Nah, tapi untuk keamanan energinya, karena di muka bumi ini berbagai macam energi yang kita jumpai, termasuk energi yang positif, negatif, yang antara aura yang keruh, bening, dan lain sebagainya. Itu bisa berbenturan. Sehingga kita percuma atau sia-sia merawatnya jikalau kita tidak bisa memakai dengan tepat. Begitu, teman-teman. Yang saya maksud memakai dengan yang tepat adalah pada saat-saat tertentu, pada saat-saat memang kita membutuhkannya sebagai sarana atau media. Karena sebuah mustika atau sebuah pusaka itu hanya boleh dipergunakan pada saat-saat tertentu saja, pada saat-saat memang benar-benar dibutuhkan saja. Sebab benda apapun yang masuk kategori pusaka itu adalah benda yang disakralkan, adalah benda yang tidak boleh dibuat untuk main-main. Dan jangan sekali-kali keyakinan kita atau kepercayaan kita itu hanya pada sebuah benda atau pusaka yang kita miliki, karena itu juga akan melemahkannya. Karena itu juga termasuk salah satu kelemahan pemilik mustika atau pemilik pusaka. Jika keyakinan kita sepenuhnya pada benda, maka benda itu juga akan melemah. Karena bumi seisinya ini juga termasuk makhluk, teman-teman. Jika sahabat-sahabat ingin pusaka atau mustikanya secara energi yang tidak kasat mata masih terawat dengan bagus, selain kita melakukan perawatan-perawatan khusus, entah itu dengan cara dibersihkan, dikasih minyak, dan lain sebagainya, antara pikiran dan hati kita juga harus sinkron dengan yang menciptakan mustika. Jika pikiran dan hati kita hanya sinkron pada mustika saja, maka mustikanya juga akan melemah. Dan itu sudah terbukti, karena tidak sedikit
kejadian-kejadian di luaran yang orang tersebut bisa dikatakan atau dibilang masuk kategori orang sakti lah pada umumnya. Dia akan tumbang dengan kesombongannya, dia akan tumbang dengan kelalaiannya, dan dia juga akan tumbang atau lemah dengan dirinya sendiri, dikarenakan hati dan pikirannya mendewakan sebuah benda atau pusaka tersebut, bahkan mendewakan keilmuannya sendiri. Justru orang yang merasa tidak punya apa-apa, orang yang merasa bahwa dirinya lemah, orang tersebutlah yang dibilang orang sakti. Karena pernah juga terjadi bahwa orang tersebut tidak merasa mempunyai ilmu kesaktian apapun. Pada saat menjumpai kenyataan di lapangan, dia seperti orang sakti, sehingga mampu mengalahkan musuh-musuhnya yang mendoliminya. Begitupun kebalikannya, bahkan orang yang mempunyai sebuah mustika yang sakti, sebuah pusaka, atau sebuah keilmuan-keilmuan kanuragan yang menjadikan orang tersebut dibilang seorang dikdaya atau orang sakti, dengan kesombongannya dia akan tumbang menghadapi kenyataan. Jadi pondasinya terletak pada hati dan pikiran kita yang tidak boleh riak, tidak boleh sombong, dan tidak boleh takabur. Mustika lipan yang saya pegang ini sudah lama tidak saya pegang teman-teman ya, hampir 2 bulan atau setidaknya 1 bulan lebih, kira-kira begitu. Ini baru saja saya pegang, dan ternyata setelah menyentuh kulit tangan saya, energinya yang seperti ada sedikit seperti kesetrum atau merayap-rayap, itu ternyata lebih kuat dari bulan-bulan kemarin, sejak sering-sering saya pegang pada bulan-bulan kemarin. Dan ini jarang sekali saya keluarkan, jarang sekali saya pegang. Kebetulan ini saya mendadak ingin membuat konten tentang sebuah mustika lipan ini. Setelah saya pegang, kok ternyata energinya sepertinya bertambah. Ternyata benar pesan orang dahulu, sebaiknya sebuah mustika atau pusaka tidak boleh dipergunakan kalau memang tidak betul-betul membutuhkan. Itu juga akan mempengaruhi bendanya. Itu adalah pesan orang dahulu yang pernah saya dengar secara langsung. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Ambil yang positif, buang yang negatif. Rayu, rayu, rayu. Salam budaya.